Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Di hari ini aku akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang aku tonton di Netflix yang berjudul Changeling. Jadi film ini tuh menceritakan tentang kisah seorang ibu yang bernama Christine yang mencari anaknya yang hilang di LA tahun 1928. Tapi sebelum aku lanjut untuk ceritanya, tolong dong bantu like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan saat aku upload video dan agar aku lebih semangat bikin video-video lagi dan upload di channelku ini. Pemeran utama di film ini bernama Christine. Dia adalah single mother yang bekerja sebagai supervisor dan dia sangat berdedikasi sekali terhadap pekerjaannya itu. Dan Christine mempunyai anak laki-laki yang bernama Walter. Suatu hari, Christine berjanji kepada Walter untuk menonton film bersama di akhir pekan. Tapi pada hari Jumat malam, tiba-tiba perusahaannya itu nelpon Christine agar Christine di hari Sabtu tuh bisa masuk karena supervisor yang seharusnya bertugas di hari Sabtu itu tuh nggak bisa datang. Mau nggak mau, Christine pun harus datang untuk memenuhi panggilan kerjanya dan dia membatalkan janji dengan anaknya Walter untuk nonton bersama. Singkat cerita, di hari Sabtu saat Christine pulang bekerja, dia tidak mendapati Walter ada di rumah. Dia mencari Walter di sekitar lingkungan rumah tapi tetap tidak menemukannya dan akhirnya Christine melapor ke kepolisian untuk pelaporan anak hilang. 2 minggu kemudian, pastor ini menyampaikan berita kepada para jemaatnya untuk mendoakan Christine agar dia segera bertemu dengan Walter anaknya. Dan dalam pidatonya, pastor ini mengungkapkan ketidakpercayaan dia terhadap kinerja kepolisian yang pada saat itu tidak kompeten dan korup. Di kota Illinois, di sebuah kedai makan, ada seorang pria yang sedang makan dengan bocil ini. Tapi dia tidak membawa uang dan dia bilang kepada pemilik kedai makan untuk mengambil uangnya di rumah. Dan sebagai jaminan, bocil ini akan ditinggal sementara di kedai makan itu. Tetapi setelah ditunggu selama 5 jam, pria itu tidak kembali. Dan akhirnya pemilik kedai ini membawa si bocil ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian, Kepala Divisi Kepolisian yang mengurusi anak hilang, J.J. Jones, mengabarkan kepada Christine kalau Walter sudah ditemukan di Illinois. Dan dia berkata kepada Christine kalau Christine harus membayar sejumlah uang untuk biaya perjalanan Walter dari Illinois ke LA tempat Christine tinggal. Hari penjemputan pun tiba. Saat Christine sampai di stasiun bersama J.J. Jones, dia melihat banyak sekali wartawan dan media yang sudah menunggu. Dan di dalam stasiun mereka bertemu dengan David, kepala kepolisian, yang berbicara kepada Christine. Pada intinya setelah Christine dan Walter bertemu, mereka harus bersedia diwawancarai oleh wartawan agar kisah mereka dipublikasikan sebagai keberhasilan kepolisian dalam mencari anak hilang. Hal ini harus dilakukan agar nama kepolisian di wilayah itu baik di mata publik. Christine sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Walter anaknya. Dia pun berlari untuk menyambut Walter turun dari kereta. Tetapi dia begitu kaget dan shock saat mengetahui Walter yang dimaksud polisi bukan Walter anaknya. Christine pun berbicara kepada J.J. Jones kalau ini bukan Walter anaknya, tapi J.J. Jones terus memaksa Christine untuk mengakui bahwa itu anaknya. Mungkin saja Walter berubah fisiknya selama beberapa bulan menghilang, dan mau tidak mau Christine pun mengakui kalau itu Walter di depan publik. Setelah sampai di rumah, Christine semakin percaya kalau bocil yang dia bawa saat itu bukanlah Walter anaknya. Dikarenakan bocil ini lebih pendek daripada Walter dan bocil ini tuh dikitan. Keesokan harinya, Christine datang ke kantor polisi untuk memberitahu kepada J.J. Jones kalau bocil yang dia bawa itu bukanlah Walter. Dan meminta pihak kepolisian untuk terus mencari anaknya Walter. Tetapi J.J. Jones malah berkata kalau kasus hilangnya Walter sudah ditutup bersamaan dengan ditemukannya Walter yang sekarang ada di rumah Christine. Dan pada saat itu J.J. Jones mengancam Christine agar dia tidak berbuat apa-apa lagi dalam hal kasus ini. Tetapi sebagai seorang ibu, Christine tidak akan mungkin menyerah untuk mencari anaknya Walter hingga Walter ditemukan. Dan J.J. Jones menyadari bahwa ini ancaman untuk nama baiknya. Dia sangat khawatir seandainya Walter yang asli benar-benar ditemukan dan publik akan mengecap semakin jelek kinerja kepolisian. J.J. Jones pun mengirimkan seorang dokter jiwa ke rumah Christine dan menyuruhnya memberikan laporan palsu bahwa Christine sedang dalam kondisi mental dan depresi. Singkat cerita, Christine akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan saat dia berada di sana, dia bertemu banyak sekali wanita yang sebenarnya tidak gila, tapi didiagnosa gila dikarenakan berurusan dengan polisi.
Karena berurusan dengan pihak kepolisian, akhirnya wanita-wanita itu diasingkan, dikurung, dan dianggap gila, serta disiksa di rumah sakit jiwa itu. Di lain tempat, ada sebuah peternakan yang dihuni oleh seorang pria yang berasal dari Kanada yang bernama Norskott. Dan pria ini sudah kehabisan visa Amerikanya sehingga kepolisian harus mendeportasi dia dari Amerika. Saat perwakilan pihak polisi datang ke peternakan itu, dia tidak menemukan Norskott, tetapi dia malah bertemu dengan seorang remaja. Dan kemudian polisi membawa remaja ini ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, pemuda ini memberikan informasi bahwa selama ini dia dan kakaknya yang bernama Norskott itu sudah menculik dan menghabisi banyak sekali anak laki-laki. Dan remaja ini mengakui bahwa dia sebenarnya melakukan itu dikarenakan dipaksa karena dia diancam akan dihabisi nyawanya oleh Norskott jika dia tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Norskott. Setelah itu, polisi ini memberikan beberapa foto anak hilang di wilayah tersebut dan benar saja remaja ini berkata kalau salah satu dari korbannya adalah Walter. Pihak kepolisian pun akhirnya memburu Norskott, tetapi Norskott sudah kabur ke Kanada. Dan berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak kepolisian Kanada, akhirnya Norskott tertangkap dan dia dibawa lagi ke Amerika untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Mendengar berita ini, J.J. Jones dan Davis semakin tertekan karena mereka takut kalau seandainya publik tahu kebenarannya bahwa Walter sudah tewas dan anak yang berada di rumah Christine bukan Walter yang sebenarnya, maka nama kepolisian akan semakin tercoreng. Dan karena berita ini, akhirnya Christine dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Kalian masih ingat kan dengan pastor yang di awal cerita tadi? Nah, pastor ini mengenalkan Christine kepada seorang pengacara hebat di Amerika untuk menangani kasusnya tanpa dibayar sepeser pun. Christine sangat bersyukur dan bahagia dengan bantuan ini, dan hal pertama yang dia lakukan adalah membebaskan teman-temannya yang ada di rumah sakit jiwa. Dan pada saat itu, kasus ini merupakan kasus yang sangat menghebohkan hingga masyarakat turut berdemo menuntut keadilan di kasus Christine. Singkat cerita, bocil ini dikembalikan kepada orang tuanya dan kepada pers. Bocil ini mengakui bahwa dia dipaksa oleh polisi untuk mengakui dirinya itu adalah Walter yang asli. Dengan iming-iming, dia akan bertemu dengan artis idolanya di Amerika. Di persidangan, J.J. Jones tetap bersikeras kalau kasus Walter ini bukan kesalahannya, melainkan kesalahan bocil yang mengaku-ngaku sebagai Walter. Dan tentu saja tidak ada yang mempercayainya dikarenakan anak kecil tidak mungkin berbohong tanpa dipaksa. Dan J.J. Jones tetap dengan angkuhnya menyalahkan Christine karena pada saat itu Christine bertindak seperti orang gila sehingga dia harus memasukkan Christine ke rumah sakit jiwa. Singkat cerita, pengacara Christine akhirnya memenangkan kasus itu dan J.J. Jones dicopot dari jabatannya secara permanen. Davis pun juga terkena imbasnya dikarenakan Davis adalah kepala dari J.J. Jones dan dia diturunkan jabatannya. Di lain tempat dan di lain waktu di persidangan Norskott, dia dinyatakan bersalah karena telah menghabisi 18 nyawa anak laki-laki di bawah umur dan dia pun dihukum 2 tahun penjara dan setelah itu dia akan dihukum gantung. Hingga di hari hukuman gantung itu tiba, Norskott tetap tidak mengakui bahwa dia telah menghabisi nyawa anak-anak kecil itu. Akhirnya Norskott dihukum gantung dan hukuman itu disaksikan oleh semua orang tua dari korban. Beberapa tahun kemudian setelah hukuman gantung Norskott, ada seorang anak hilang yang kembali kepada orang tuanya. Dan dia menceritakan bahwa Walter sebenarnya masih hidup karena pada saat itu mereka kabur dari peternakan itu bersama-sama. Dan hal ini memberikan harapan untuk Christine bahwa Walter masih bisa ditemukan dan mungkin Walter akan bisa kembali kepadanya. Beberapa saat setelah itu, anak lain yang juga kabur bersama Walter juga kembali kepada orang tuanya. Dan hal ini membuat Christine sangat berharap bahwa setelah ini Walter lah yang akan datang kepadanya. Saat anak-anak ini ditanya mengapa mereka baru kembali setelah mereka kabur, mereka berkata bahwa mereka takut Norskott akan mengancam keluarga mereka. Sehingga mereka harus bersembunyi dulu, sampai akhirnya mereka mendengar kabar bahwa Norskott sudah dihukum mati. Christine pun menganggap mungkin Walter akan berpikiran yang sama dan tidak lama lagi Walter akan kembali ke pelukannya. Selagi menunggu anaknya Walter kembali ke pangkuannya, Christine tetap tidak menyerah untuk mencari Walter. Tetapi sayangnya, hingga Christine berusia 82 tahun, Walter tetap tidak kembali dan tetap tidak ditemukan. Walaupun pada akhirnya Christine tetap tidak menemukan dan bertemu dengan anaknya Walter, tetapi karena kejadian ini, banyak sekali perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik
tentang kinerja kepolisian di LA saat itu. Nah teman-teman, sekian dari alur cerita dari film Changeling. Gimana menurut kalian? Walaupun pada akhirnya ini tuh sad ending, dimana Christine tidak bisa bertemu dengan Walter, tapi karena kasus ini terjadi banyak sekali perbaikan pada sistem kepolisian. Dan film ini menurut aku worth it banget untuk kalian tonton di Netflix, buat kalian yang suka banget sama true story. Kalau kalian suka sama video yang aku buat ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan komen juga kalau misalnya kalian ada pengen film yang aku review. Makasih banget juga untuk kalian yang masih stay tune sampai akhir video ini. See you on the next video. Bye!